Hai teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya di sini, sahabat baik kamu, teman baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kemarin-kemarin kita sudah membicarakan banyak hal yang cukup serius, bahkan di materi terakhir ada masalah-masalah yang penting yang sudah saya bacakan dari curhatan para sahabat Pagar Kehidupan. Nah, bagaimana keadaan kamu di minggu yang baru ini? Apakah di minggu ini kamu sudah tidak sabar untuk menantikan materi-materi yang berharga pastinya dari Pagar Kehidupan? Apapun keadaan kamu, saya doakan semoga kamu semakin bahagia ya, semakin dekat dengan keberuntungan dan jalan keluar yang mungkin sudah semakin terlihat dengan adanya materi Pagar Kehidupan yang setiap saat kamu dengarkan. Nah, kali ini tanpa banyak berbasa-basi, saya akan langsung mengulik sebuah hal yang sangat penting dan sangat emas sekali. Wah, hal apa itu mas bro? Hal yang akan kita bahas kali ini teman-teman adalah sebuah hal yang sangat dasar. Saking dasarnya, saya berani bilang, kalau kamu tidak menguasai hal ini, jangan harap kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Betul, hari ini kita akan membahas suatu hal yang disebut dengan dasar untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Segala sesuatu itu sebenarnya ada jalannya. Nah, sekarang saya tebak ya, kamu nih yang dengerin saya, terutama yang lagi sangat serius sampai melotot tuh ya, kayaknya kamu sedang mengalami kebuntuan dalam hidup ya. Kebuntuan yang merasa putus asa, kenapa sih kok temen gue bisa mencapai titik itu mas bro, sementara kok gue gak bisa? Salah gue tuh di mana? Nah sebenarnya gini teman-teman, masalah orang tuh, percaya atau enggak, cuman terdiri dari dua hal loh rata-rata. Pertama, masalah keuangan. Kedua, masalah jodoh. Sekali lagi ya, masalah kamu pasti kalau nggak di antara dua ini, ya cuma dua ini doang. Masalah keuangan dan masalah jodoh. Masalah keuangan bisa jadi kamu punya hutang. Atau bisa jadi juga kamu sedang mencapai sebuah titik paling bawah dalam hidup kamu, dalam finansial kamu, tapi kamu nggak tahu harus ngapain untuk bisa mengembalikan keuangan kamu menjadi lebih baik. Nah, satu lagi nih, masalah satu lagi tentang jodoh. Mungkin kamu sudah masuk usia yang harus nikah, kamu pengen banget nikah tapi nggak tahu mau nikah sama siapa. Nggak mungkin juga kamu nikah sama pohon gitu kan ya. Tapi kamu bingung, gimana cara mendapatkan jodoh? Nah, percaya atau enggak teman-teman, dari dua hal yang tadi saya sebut sebagai masalah, penyebab utamanya itu cuma satu loh. Kenapa kamu gagal mendapatkan keuangan yang baik dan gagal untuk mendapatkan, mohon maaf, jodoh yang tepat buat kamu. Permasalahannya, kuncinya cuma satu. Apa itu mas bro? Kuncinya karena kamu salah naruh perkataan di dalam kepala kamu. Bener. Sekarang saya tanya, pernah gak sih kamu bingung ngelihat orang yang kayaknya beruntung melulu? Pernah gak diri kamu ngerasa kayaknya diri lu nih, mohon maaf sekali, kok rasanya sial terus gitu? Penyebabnya apa ya mas bro? Penyebabnya adalah karena kamu salah di dalam menaruh keyakinan kepada diri kamu sendiri. Nih, tolong dengarkan baik-baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu, itu karena kamu memantaskan dirimu sendiri untuk mendapatkan hal tersebut. Sekali lagi saya ulangi, tolong dengarkan baik-baik. Apapun yang kamu dapatkan saat ini, itu kamu dapatkan karena kamu secara sadar atau tidak sudah memantaskan diri untuk mendapatkan hal tersebut. Loh, kok maksudnya gimana? Gini loh. Kebanyakan orang ya, kalau yang curhat sama saya teman-teman, kebanyakan mereka itu secara tidak sadar, mereka sudah memantaskan diri loh untuk mendapatkan kesulitan yang mereka dapatkan. Contoh, saya punya pendapat, jangan harap lu bisa kaya kalau lu benci dengan kekayaan. Sekali lagi, jangan harap kamu bisa hidup berkelimpahan dengan harta yang halal kalau kamu benci dengan kekayaan. Karena ketika kamu benci dengan kekayaan, kamu sedang memantaskan diri kamu sendiri untuk menerima kemiskinan dan kesulitan dalam keuangan. Itu fakta. Banyak orang di kiri kanan yang curhat sama saya begini, mas bro, kenapa sih itu orang kaya ya sukanya neken orang miskin terus? Mentang-mentang mereka kaya mas bro, mereka tuh neken saya yang miskin. Dasar orang kaya. Jujur,
Pernah gak kamu berkata seperti itu seumur-umur dalam hidup kamu? Pernah gak? Kalau kamu pernah, itu loh yang membuat keuangan kamu susah selama ini. Itu. Loh mas bro, kok gak nyambung? Apa hubungannya perkataan gue itu dengan kemiskinan atau kesulitan yang gue alami? Apa hubungannya gak nyambung mas bro? Gini, itu semua nyambung. Nyambungnya itu begini. Di dalam hidup ini, kita dikendalikan oleh alam pikiran bawah sadar. Para psikolog dan psikiater, orang-orang yang memang mempelajari psikologi manusia, semua sepakat bahwa kehidupan kita dikendalikan oleh alam pikiran bawah sadar. Nah, seperti yang saya pernah bilang di video-video sebelumnya teman-teman, alam pikiran bawah sadar kita ini nggak bisa dikontrol secara sadar. Namanya juga alam pikiran bawah sadar, lu nggak bisa kontrol secara sadar. Contohnya, ketika kamu mengatakan, gue benci banget sama orang kaya mas bro, karena orang kaya tuh semena-mena sama orang miskin. Dasar orang kaya selalu menekan orang miskin. Perkataan di mulut kamu, sebenarnya yang kamu benci itu adalah orangnya kan, si kaya. Tapi yang ditangkap alam bawah sadar kamu, itu adalah kamu membenci kekayaan. Itu bahayanya. Dan alam bawah sadar kamu menangkap bahwa kamu itu adalah orang yang pantasnya menjadi orang yang mohon maaf miskin atau susah secara keuangan. Nah sekarang, siapa di antara kamu yang saat ini selalu komplain ketika melihat orang-orang kaya? Apapun ketika kamu ngeliat orang punya mobil, dasar lu mentang-mentang mobil bagus lu. Ketika kamu ngeliat orang mungkin ngasih tip ke kamu dikit, dasar orang kaya pelit lu. Atau mungkin kamu kayak tadi, dasar orang kaya, mentang-mentang kaya, menekan orang miskin. Cuy, pernah kamu berkata seperti itu? Kalau pernah, hentikan. Karena ketika kamu berkata itu membuat kamu memantaskan diri menjadi orang susah. Jadi semua itu sebenarnya bergantung dari pemantasan yang kamu berikan kepada diri kamu sendiri. Nah mas bro, tadi lu mengatakan pemantasan diri. Pemantasan diri itu apa sih? Pemantasan diri itu begini. Pemantasan diri itu adalah level yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Sekali lagi, pemantasan diri itu adalah level yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Ketika kamu mengatakan, gua layak jadi orang kaya, mas bro, itu berarti kamu memberikan level kamu layak untuk menjadi orang kaya. Tapi ketika kamu memantaskan diri secara sadar atau tidak menjadi orang susah, kamu memberikan level kepada diri kamu, level yang rendah. Dan sekali lagi saya ulangi, alam semesta dengan izin yang maha kuasa akan selalu memberikan kamu segala sesuatu yang kamu pantaskan untuk diri kamu sendiri secara sadar atau tidak. Itu fakta. Nah sekarang, saya akan membeberkan dulu sifat-sifat terlarang yang harus kamu jauhi atau hindarkan seandainya hidup kamu ingin berubah. Sifat-sifat yang terlarang untuk kamu lakukan. Dengarkan baik-baik. Jauhi perasaan iri dan dengki. Karena apapun yang kamu irikan, apapun yang kamu dengkikan dari orang lain, itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Saya ulangi sekali lagi, hindari perasaan iri dengki, karena iri dan dengki itu akan membuat kamu jauh dari segala sesuatu hal yang kamu iri dan dengkikan tadi. Contohnya begini. Kamu udah lama jomblo, pengen banget punya pasangan atau mungkin pengen menikah. Tiba-tiba salah satu dari teman kamu, taruhlah namanya si Budi, ceritanya mau nikah. Kamu iri sama dia, kamu bilang begini, halah Budi, paling dia pakai santet tuh. Kemarin dia habis naik gunung, kayaknya dia habis ketemu dukun tuh. Dia pakai dukun tuh, mana mungkin tampang kayak dia bisa dapet cewek. Ceweknya cantik sih, pakai santet tuh kayaknya dia tuh. Ih, dasar tukang main dukun. Kamu bilang begitu, itu secara tidak sadar kamu menolak diri kamu untuk mendapatkan jodoh loh. Beneran. Karena apa? Begini penjelasan ilmiahnya. Kalau kita iri, itu membuat alam pikiran bawah sadar kita teman-teman untuk mengatakan hal yang sebaliknya dari hal yang kamu irikan.
Contoh, kamu iri dengan teman kamu yang menikah, kamu dengki dengan teman kamu yang menikah, alam bawah sadar kamu akan menangkap bahwa kamu tidak menginginkan hal itu. Kamu iri dengan orang yang punya mobil mewah, kamu dengki dengan kekayaan orang lain, alam bawah sadar kamu akan menangkap bahwa kamu tidak butuh mobil mewah itu, bahwa kamu tidak pantas mobil mewah itu. Jelas ya, itu berbahaya. Sifat yang pertama harus kamu hindari adalah iri dan dengki. Hentikan. Sifat yang kedua yang harus kamu hentikan adalah berputus asa. Sekali lagi teman-teman, berputus asa. Sifat ini nih yang membuat diri kamu kayaknya levelnya segitu-segitu aja. Lu bisa level 10, tapi kalau putus asa harusnya 10, level lu cuma 5. Ya, kasihan bener lu. Nah, sekarang tanpa ada banyak basa-basi, gimana kalau kita praktek? Ya, sekarang saya akan langsung membimbing kamu praktek. Bagaimana cara saya selama ini untuk mengembangkan kemampuan saya, rezeki saya, berkah yang diberikan Tuhan kepada saya supaya lebih melimpah maksimal. Cara apa yang saya lakukan? Salah satunya, selain berdoa dan mungkin melakukan amal-amal baik, adalah cara yang satu ini. Oke? Saya akan langsung mengajarkan kepada kamu, kita praktek sekarang juga. Nah, sekarang saya minta kepada kamu, tolong ciptakan situasi yang tenang. Kalau sekarang mungkin kamu lagi di luar, tolong tutup dulu pintunya. Pintunya ditutup dulu supaya mungkin lebih tenang, lebih sepi, karena kita akan praktek yang bisa jadi merubah hidup kamu. Siap ya? Oke, saya akan menganggap kamu sudah dalam keadaan yang tenang, tidak dekat dengan sumber suara-suara yang bisa mengganggu praktek kita saat ini. Oke, saya bilang tadi di depan, bahwa asal muasal atau dasar untuk mendapatkan hal yang kamu mau adalah kamu harus memantaskan diri. Betul? Nah, sekarang begini. Saya minta tolong kamu pejamkan mata. Betul, pejamkan mata saat ini juga. Tolong pejamkan mata. Dan sekarang kamu pikirkan, di antara keuangan yang membaik atau jodoh, kamu pilih mana? Mana di antara dua hal itu yang saat ini sedang kamu butuhkan atau sedang kamu prioritaskan untuk kamu dapatkan? Saya akan memberikan contoh masalah keuangan dulu ya, karena kebanyakan orang masalahnya sih di keuangan. Sambil kamu memejamkan mata, sekarang saya minta tolong kepada kamu, tolong kamu ikuti apa yang saya instruksikan kepada kamu. Ya, ikuti aja. Kalau saya nyuruh A, kamu ikuti, B, kamu ikuti. Siap? Oke. Sekarang sambil memejamkan mata, tolong kamu katakan perkataan saya ini. Katakan perkataan seperti ini. Gue tuh udah kaya lagi. Duit gue banyak lagi. Ya Allah, duit gue ratusan juta. Rasanya enak bener punya banyak duit. Nah, kamu rasakan tuh. Enak gak sih punya banyak duit? Kamu rasain deh, enaknya kalau duit kamu banyak tuh seperti apa? Rasakan bahwa duit kamu sekarang udah banyak. Rasain betul bahwa duit kamu udah banyak. Rasanya tuh kayaknya duit banyak tuh kayak gimana? Rasain plongnya. Nikmati duit gue banyak cuy. Katakan, duit saya banyak, alhamdulillah. Duit gue banyak. Ya ampun, duit gue banyak bener dah. Alhamdulillah. Katakan, alhamdulillah, duit gue banyak. Alhamdulillah, duit gue banyak. Rasakan nikmatnya punya banyak duit. Rasakan enaknya teman-teman. Rasakan rasanya tuh kayak kamu baru gajian gitu. Kamu baru gajian rasanya tahu kayak gimana? Nah, itu rasakan rasanya tuh. Rasakan kamu banyak duit sekarang. Rasakan duit kamu banyak. Rasanya kayak baru gajian tapi gajinya dikali 10. Aduh, enak banget ya. Rasain rasanya. Rasain sambil merem, kamu senyum, katakan, enak bener, duit gua banyak. Katakan, enak bener, duit gua banyak. Amin. Kamu melek. Nah, sekarang ketika kamu melek, akan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama,
Kalau kamu adalah orang yang sudah bisa memantaskan diri dengan baik, kamu mengikuti saya tuh kayaknya gampang gitu. Kayaknya gak ada halangan, rasanya kamu tuh senyum, rasanya bener-bener plong, rasanya kayak bener-bener tadi ngerasain kalau lu tuh udah kaya gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau kamu tidak ada halangan membayangkan kekayaan yang seolah-olah sudah kamu punya tadi, kalau kamu sudah bisa melakukan instruksi saya tanpa ada halangan, selamat, berarti kamu sudah memantaskan diri kamu dengan benar. Tapi kalau kamu masuk ke dalam golongan kedua itu adalah ketika kamu saya suruh tadi membayangkan, kayaknya di otak tuh kayak ada yang nolak gitu mas bro. Nolaknya tuh kayak gini loh. Misalnya ketika saya suruh kamu membayangkan kamu sudah kaya, otak kamu bilang, alah lu mau aja dibegoin si Aryan lu. Alah lu kayak begini masih percaya omong kosong. Atau mungkin otak kamu mengatakan, orang kaya lu mau jadi orang kaya, lu mimpi, ngaca dong. Lu kan cuman lulusan SD, lu kan anaknya mungkin orang susah, lu gak mungkin bisa kaya lu. Ngapain lu ngikutin dia? Nah, kalau kamu ada halangan seperti itu pun normal. Bener, normal. Saya tadi ngetes di depan, karena apa? Itu adalah cara yang sebenarnya harus kamu lakukan teman-teman. Nah, cara yang saya ajarkan barusan tadi kepada kamu ketika praktek itu namanya visualisasi. Pernah denger ya? Pernah denger nggak visualisasi? Visualisasi itu intinya kamu membayangkan pakai perasaan. Garis bawahi, membayangkan pakai perasaan bahwa seolah-olah kamu tuh sudah mendapatkan apa yang kamu mau. Intinya visualisasi itu begitu. Nah, visualisasi ini sebenarnya adalah proses di mana kamu memantaskan diri kamu. Kalau kamu lancar kayak saya tadi, itu berarti kamu sudah memantaskan diri kamu top banget. Nah, yang jadi masalah kan yang golongan kedua nih, yang halangannya banyak. Itu berarti kamu belum memberikan kepantasan pada diri kamu. Nah, sekarang tidak masalah. Sekarang fokus saya adalah menolong kamu yang golongan kedua ini. Yang kayaknya ketika bervisualisasi halangannya banyak di otak. Kita akan patahkan satu persatu supaya halangan di otak kamu tidak lagi ada. Setuju? Setuju. Sekarang saya akan memposisikan diri jadi kamu. Kalau saya jadi kamu, yang membuat saya gagal bervisualisasi untuk kekayaan, biasanya kalimat yang pertama adalah, kamu tuh gak bisa jadi orang kaya karena kamu adalah anak orang susah. Sekarang, cara ngobatinnya supaya otak lu tuh yang membatasi diri lu itu sembuh, caranya gampang. Caranya adalah dengan memberikan bukti bahwa otak kamu tadi salah. Sekali lagi, caranya adalah dengan memberikan bukti bahwa otak kamu tadi salah. Waduh, bukti maksudnya gimana? Gini, kalau otak kamu tadi menyangkal kamu tidak layak jadi orang kaya karena kamu anak orang susah, sekarang juga kamu buka Google. Ikuti saya, buka Google. Kamu ketikkan kondisi orang yang sama seperti kamu kedudukannya, ditambahin kata sukses di belakangnya. Contohnya begini, kamu ngerasa nggak bisa jadi orang kaya karena kamu, mohon maaf ceritanya, anak petani. Kamu tulis di Google, anak seorang petani sukses. Kamu tekan enter. Kalau kamu sekarang ngerasa nggak bisa sukses karena mungkin kamu ngerasa bapak gue hanya tukang buruh, gue anak seorang buruh bro, nggak mungkin bisa sukses. Kamu ketikkan di Google, anak seorang buruh sukses, enter. Intinya di sini saya akan mengajak kamu untuk melihat bukti banyak loh anak-anak orang susah di luar sana yang bisa sukses. Bahkan mereka justru, mohon maaf, lebih susah dari kamu nasibnya tapi bisa sukses. Nah, di situ akan muncul artikel banyak. Kamu baca satu persatu, berikan diri kamu bukti bahwa bisa loh kamu seperti mereka. Kamu bilang, kalau mereka bisa, kenapa gue enggak? Kan mereka sama kayak gue. Betul apa enggak? Bener enggak? Nah, kalau kamu sudah mengatakan betul, berarti tembok yang menghalangi kamu untuk memantaskan diri jadi orang kaya, yang pertama runtuh. Ceger. Masih ada tembok yang kedua. Tembok yang kedua ini juga membuat otak lu nih gak bisa memantaskan diri lu untuk jadi orang kaya. Tembok yang kedua yang menghalangi kamu adalah ketika kamu berkata, alah lu mau aja lu dibegoin sama si Aryan, mau aja lu ditipu sama pagar kehidupan. Aduh, motivator lagi.
Teori doang itu udah. Buang aja ke laut, buang. Ya Allah, orang udah bagus-bagus ngasih petunjuk dibuang pula, kejam sekali. Nggak apa-apa, karena kamu sahabat saya ampuni kamu. Cie. Nah, cara untuk mengobati pikiran yang kamu tidak percaya dengan saya, itu pun gampang. Gampang banget teman-teman, gampang. Caranya adalah begini. Kalau kamu tidak percaya bahwa apa yang saya bagikan ini adalah sesuatu hal yang bermanfaat dan efektif buat kamu, cara membuktikannya gampang. Kamu lihat 10 video saya, bebas apapun itu, kamu lihat di bagian komentarnya. Di bagian komentar setiap video saya, selalu ada saja orang yang bertestimoni, memberikan kesaksian bahwa apa yang saya katakan di video-video saya itu benar, bisa merubah hidup mereka. Nah sekarang, kalau kamu sudah membuktikan dengan mata kepala sendiri bahwa oh iya ya, ternyata si Aryan Surya Pagar Kehidupan ini bukan omong kosong. Banyak orang yang berubah hidupnya karena dia, gue lihat sendiri di komentar, berarti dia bukan omong kosong. Sekarang mungkin gak kalau semua orang yang berkomentar di video-video saya itu terbantu, berarti saya nipu? Mungkin gak saya nipu? Gak mungkin kan? Berarti tembok kamu yang mengatakan bahwa saya adalah omong kosong belaka, runtuh tuh tembok, jeger. Tembok apa lagi coba yang menghalangi kamu untuk bisa bervisualisasi, memantaskan diri jadi orang kaya? Apalagi temboknya? Tembok yang terakhir itu adalah karena kamu merasa diri kamu sial, tidak seberuntung si A, si B, si C. Bener apa enggak? Ayo, bisa kan gue nebak isi kepala lo? Maklum dulu sayanya dukun taubat. Bercanda, ya. Nah sekarang, gimana caranya mas bro? Tadi tembok-temboknya udah berhasil lu runtuhin tuh bagus. Tembok yang terakhir ini nih mas bro, yang membuat gua kalau bervisualisasi tuh gak bisa maksimal kayak lu gitu. Tembok itu adalah ketika gua bervisualisasi, ada suara yang mengatakan seolah-olah gue tuh sial, gak seberuntung si A, si B, si C mas bro. Gimana cara merubuhkan tembok ini? Caranya gampang. Kalau kamu ngerasa diri kamu sial, saya punya sebuah bukti bahwa kamu sekarang beruntung. Buktinya apa mas bro? Buktinya adalah kalau lu sial, gak mungkin lu nemuin video ini dan mendengarkan suara saya sampai detik ini, titik. Nah kan, lu mulai ngangguk-ngangguk deh sampai senyum dah tuh. Bener kan? Kalau kamu sial, kok bisa nemuin video ini? Kok bisa kamu dengerin suara saya sampai detik ini? Nggak mungkin. Kalau lu sial, lu nggak mungkin temuin video ini, lu udah main ikan di parit. Itu namanya kamu sial. Tapi kalau kamu dengerin video ini, itu berarti yang Maha Kuasa sayang lagi sama kamu. Bisa ketemu video yang namanya Pagar Kehidupan yang paling bagus ini videonya buat kamu. Iya kan? Nah, berarti tembok yang terakhir runtuh, jeger lagi. Sekarang semua temboknya udah gak ada. Sekarang kamu baru bisa bervisualisasi dengan nyaman menggunakan teknik yang saya lakukan di depan tadi. Gimana? Masuk akal kan? Jadi ini loh, ini suatu hal yang sangat masuk akal. Selama ini para motivator di luar sana selalu mengajarkan orang untuk bervisualisasi, tapi tidak memberikan sebuah obat yang bisa membuat mereka tuh bervisualisasi dengan lancar. Nah tadi tembok-tembok yang ada di pikiran kamu sudah saya runtuhkan. Berarti seharusnya apapun yang jadi halangan kamu saat ini sudah tidak ada. Nah, teknik visualisasi ini intinya begini, dengarkan baik-baik. Bayangkan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau, menggunakan perasaan nikmatnya bagaimana kalau hal itu sudah kamu miliki. Saya ulangi sekali lagi, tolong dengarkan baik-baik ya. Bayangkan menggunakan perasaan betapa nikmatnya seandainya hal yang kamu inginkan itu sudah kamu miliki. Lakukan visualisasi ini setiap hari pada malam hari. Kalau kamu menginginkan kekayaan, bayangkan nikmatnya kalau lu dapat banyak duit, banyak uang tuh bagaimana sih? Bayangin rasanya gajian lu dikali 10 rasanya gimana? Nah itu rasain. Rasain sampai bener-bener lu merinding, sampai bener-bener lu bergejolak, rasanya happy banget. Dari situ berarti berhasil.
Itu aja. Nah kalau yang jodoh bagaimana mas bro? Yang jodoh juga sama teman-teman. Bayangin rasanya ketika lu sudah punya pasangan yang bener-bener sayang sama lu. Rasakan nikmatnya kasmaran dengan dia. Rasakan sampai gemetar, sampai lu senyum-senyum sendiri, sampai lu kalau bisa dikatain orang gila gitu. Karena kamu merasakan sesuatu hal yang sebenarnya belum ada. Ketika kamu merasa betul bahwa hal itu seolah-olah ada dalam hidup kamu udah berhasil. Kuncinya latihan. Latihan. Lakukan itu. Nah mas bro, kok kita dengan bervisualisasi aja bisa mendapatkan yang kita mau? Berarti kita setelah bervisualisasi boleh tidur dong, gak ngapa-ngapain, langsung datang aja gitu semua. Nah ini, tolong dengarkan baik-baik. Ini terakhir dan ini penting. Visualisasi itu fungsinya adalah memantaskan diri kamu untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Ketika kamu sudah memantaskan diri, segala sesuatu hal yang kamu pantaskan tadi akan ketarik ke dalam hidup kamu. Tetapi, bukan berarti ketarik kamu tinggal tidur melongo, diem aja, enggak. Ketika itu ketarik, fungsi kamu, tugas kamu hanya tinggal merespons. Respons itu berarti ada usahanya, cuman gak perlu banyak-banyak. Contoh, ketika kamu sudah melakukan visualisasi dengan lancar bahwa kamu itu sudah kaya, kamu memantaskan diri jadi orang kaya, tiba-tiba ada teman ngajakin bisnis. Jangan lu diemin, lu respons. Ketika ada peluang bisnis di depan mata lu, jangan lu diemin, lu respons. Ngerti gak? Iya kan? Ketika kamu udah bervisualisasi tentang jodoh, udah memantaskan diri dapat jodoh, ketika ada orang ngajak kenalan, jangan didiemin, direspons. Gitu, contohnya begitu. Ya, jadi usaha tetap perlu, tetapi tidak perlu ngoyo. Usahanya akan jauh lebih terarah kalau menggunakan teknik ini. Jadi intinya visualisasi, respons. Visualisasi, respons. Nanti tiba-tiba kamu akan berada di sebuah titik yang kamu bayangkan. Silakan kamu lakukan ini dan rasakan hasilnya ya. Pasti dalam hidup kamu akan ada keajaiban. Nah sekarang kamu lihat layar kamu. Di situ ada video yang kerennya juga sama seperti video ini. Kamu klik salah satu video itu dan rasakan bedanya ketika kamu mempraktekannya ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.